Bitcoin mengalami sesi penguatan di tengah beberapa sentimen negatif, terutama yang datang dari Huobi dan Justin Sun. Nah teman-teman, buat kalian yang penasaran bagaimana uang receh itu ngupas untuk semuanya, simak penjelasan uang receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel uang receh, mari bersama-sama kita dukung channel uang receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel uang receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita masuk terlebih dahulu tentang isu kebangkrutan atau insolvensi dari Huobi teman-teman. Nah tentunya kalian sudah familiar sekali, ini berita dilansir dari Coindesk. Huobi stablecoin reserve down 30% amid report of executive arrest. Nah teman-teman, dari berita ini kita bisa menyimpulkan Huobi adalah salah satu exchanger yang cukup terkenal sekali, dimiliki oleh si Justin Sun. Ada pernyataan bahwa stablecoin yang di reserve atau jumlah reserve dari si Huobi ini mengalami penurunan jumlah yang cukup masif, yaitu sebesar 30% teman-teman. Hal ini mengakibatkan penarikan dana besar-besaran oleh user dalam 1 minggu terakhir ini, yaitu sebesar 44,8 million US dollar dalam bentuk stablecoin. Nah teman-teman, tentunya mungkin buat kalian akan sedikit berpikir ada hubungannya Huobi dengan si Justin Sun. Padahal kita tahu belakangan ini Justin Sun itu seperti malaikat di industri cryptocurrency. Salah satu yang terdekat dengan berita ini adalah waktu Curve Finance itu mengalami exploit sebesar 40 juta US dollar lebih teman-teman. Waktu itu Justin Sun menawarkan transaksi OTC kepada Michael Egorov sebesar 5 million US dollar. Nah tentunya teman-teman, dengan beberapa langkah yang sering dilakukan oleh Justin Sun sebagai seorang malaikat, mungkin ini salah satu hal yang dia dapat teman-teman. Orang yang menjadi malaikat di dunia cryptocurrency bisa jadi punya musuh yang cukup banyak, dan mungkin ini salah satu olah musuhnya sehingga mengakibatkan penarikan dana besar-besaran atau berkurangnya reserve dari Huobi secara masif, yaitu sebesar 30 US dollar teman-teman. Lantas apa impactnya ke industri cryptocurrency? Jelas di sini impactnya akan cukup besar dan pasti domino teman-teman. Kalau hal ini bukan merupakan fact, artinya ini adalah sebuah kebenaran. Dimana kita tahu belakangan ini atau beberapa bulan yang lalu kita melihat Binance itu terdapat net flow dengan outflow yang berbeda atau timpang jauh teman-teman. Tapi beruntungnya Binance itu cukup kuat dan dia reserve-nya jauh-jauh lebih banyak ketimbang Huobi. Kalau Huobi yang cadangan reserve-nya itu jauh di bawah Binance, tetapi net flow sama outflow-nya itu besaran outflow, ada kemungkinan besar memang Huobi terancam insolvensi teman-teman. Lantas impactnya apa? Coba kita akan cek di salah satu artikel ini juga teman-teman. Nah di sini token breakdown adalah jumlah reserve dari si Huobi. Kita bisa melihat sendiri untuk reserve dari Huobi itu 35%-nya dalam bentuk Bitcoin, 26%-nya dalam bentuk TRX atau Tron, dan sisanya teman-teman itu ada beberapa koin kecil yang misalnya Solana, Shiba Inu, Matic, Wrap ETH, XRP, USDT dan lain sebagainya. Nah teman-teman, tentunya kalau si Huobi ini nanti akhirnya benar-benar insolvensi, ada kemungkinan besar tekanan jual, dan tekanan itu cukup masif, harusnya akan menerpa token-token yang menjadi reserve dari si Huobi. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau banyak orang yang melakukan withdrawal, artinya mereka akan mengeluarkan banyak USDT, dan tentunya cadangan kas mereka harus ditukar kepada USDT, kurang lebih seperti itu, yang mengakibatkan hubungan supply dan demand di market itu akan semakin bertambah teman-teman untuk jumlah supply-nya, terutama koin-koin yang ada di sini. Itu baru satu tekanan dari si Huobi, belum kalau ada retail yang ikut panic selling juga, artinya ikut menjual kepemilikan mereka. Artinya tekanan lanjutan masih bisa berlangsung. Nah dari berita ini Uang Receh berharap semoga si Huobi dan Justin Sun, seorang malaikat industri cryptocurrency,
tidak benar-benar bangkrut. Artinya masalah ini bisa diatasi oleh Huobi dan si Justin Sun dengan cukup clear teman-teman. Nah, kita akan lanjut ke salah satu fundamental yang kedua. Fundamental yang kedua ini sebenarnya datang dari PayPal, di mana kita tahu ternyata teman-teman diem-diem PayPal itu sudah mulai masuk ke industri cryptocurrency dengan menerbitkan stablecoin milik PayPal itu sendiri. Kodenya adalah PYUSD teman-teman. Nah, tentunya kalian tahu PayPal itu usernya cukup banyak, kurang lebih ada 470 juta user yang sudah mendaftar di PayPal. Kalau misalkan satu user aja itu ada saldo mengendapnya sebesar 1 US dollar, artinya ini adalah market yang cukup gede untuk industri cryptocurrency teman-teman. Dan PayPal harusnya kalau sudah mulai in ke dalam industri cryptocurrency meskipun hanya stablecoin, ini mengindikasikan bahwa mungkin perusahaan-perusahaan lain atau perusahaan hedge fund lain itu juga akan segera masuk ke industri cryptocurrency. Nah, selain itu di sini kita akan bahas fundamental ketiga, tentunya akan datang dari perekonomian Amerika Serikat. Kurang lebih di tanggal 10 nanti akan ada rilis data penting, yaitu CPI atau core CPI teman-teman. Di sini ada sesuatu yang cukup unik yang harus kita pahami, di mana untuk CPI di bulan Juli year on year-nya itu forecast-nya lebih besar daripada previous, di mana kita tahu previous di bulan sebelumnya itu berada di angka 3% dan untuk forecast-nya berada di angka 3,3%. Nah, di sini kita bisa menganalisa ada indikasi teman-teman untuk CPI di Amerika Serikat kembali menanjak, dan tentunya ini tidak cukup bagus untuk market cryptocurrency ataupun risk asset yang lainnya. Artinya dengan CPI yang mulai diperkirakan akan adanya peningkatan, inflasi di Amerika Serikat artinya kemungkinan juga akan meningkat teman-teman. Tapi ini masih belum pasti karena data juga belum merilis. Kita tunggu saja, tanggal 10 mungkin agak sedikit volatile pada saat perilisan dari data CPI ini. Nah, kita coba akan bahas secara price action impact-nya apa ke Bitcoin, terutama berita yang cukup mengkhawatirkan dari insolvensinya Huobi teman-teman. Nah, kita langsung ke time frame daily. Di sini uang receh melihat sebenarnya secara time frame daily after ada sentimen positif juga dari salah satu hedge fund yaitu Tether yang mulai melakukan pembelian rutin Bitcoin lagi, meskipun secara jumlah cuman sebesar 45 million US dollar pada kuartal kedua, dan itu sebenarnya tidak berimpact cukup banyak terhadap price action dari Bitcoin. Tapi kita melihat di hari ini, kita melihat untuk Bitcoin itu sepertinya cukup naik dengan impulsif teman-teman. Hal ini diindikasikan sebenarnya cukup banyak berita negatif, tapi kenapa sih Bitcoin kok malah naik? Ada beberapa potensi yang uang receh sebenarnya cukup khawatir teman-teman. Dimana kenaikan Bitcoin pada kesempatan kali ini sebenarnya hanya untuk mencari potensi lower high teman-teman, bukan untuk memang naik secara impulsif dan tembus dari potensi yang ada. Tapi kemungkinan besar kenaikan Bitcoin pada kesempatan kali ini hanya untuk mencari titik lower high dari pergerakan sebelumnya, dan after itu ada kemungkinan besar Bitcoin akan kembali terdorong ke bagian bawah teman-teman. Dan tentunya di time frame daily juga uang receh melihat bahwa potensi pergerakan Bitcoin belum bisa dikatakan aman sekali Bitcoin itu belum bisa menembus yang namanya EMA 21 di time frame daily teman-teman. Dan ini kita melihat bahwa untuk Bitcoin itu sendiri sebenarnya belum bisa dikatakan menembus EMA 21, meskipun untuk hari ini high-nya itu sempat menyentuh ke level 29.600-an atau mau menyentuh ke 29.700 teman-teman. Dimana kalau kita hubungkan di bagian atas dari sejak Bitcoin menyentuh ke level 31.000, itu ada sebuah garis trendline yang terbentuk, dan Bitcoin itu belum mampu break dari garis trendline ini teman-teman. Dan ada indikasi Bitcoin kalau tidak mampu menembus garis trendline ini atau tidak mampu bertahan di atas EMA 21, akan ada tekanan seller yang membuat Bitcoin kemungkinan besar akan kembali meneruskan penurunannya ke bawah, yaitu kemungkinan ke level 28.500 dan paling under teman-teman. Di sini ada potensial Bitcoin akan dibawa ke bagian bawah lagi
yaitu menyentuh ke level sekitaran 27.700. Untuk posisi 27.700, uang receh masih cukup percaya bahwa itu mendekati garis trendline yang terbentuk sejak bulan Januari, teman-teman. Dan itu adalah garis trendline yang selama ini di-respect oleh Bitcoin setiap Bitcoin mengalami penurunan. Dan potensial yang kedua, kalau Bitcoin hari ini meskipun banyak sentimen negatif masih cukup bertahan di bagian atas, artinya Bitcoin mempertahankan posisinya di angka sekarang dan bahkan bisa bertahan di atas 29.500, ada kemungkinan besar Bitcoin akan kembali naik, teman-teman. Dan titik yang harus di break yaitu di level psikologis, yaitu sekitaran 30.300-an. After Bitcoin mampu memaintain di sekitaran area sana, baru bisa dikatakan Bitcoin akan ongoing untuk kembali bullish, untuk menyentuh ke level 31.000 atau bahkan 32.000, teman-teman. Coba kita akan cek di time frame yang lebih singkat, yaitu 4 hourly. Memasuki time frame 4 hourly, ada beberapa skenario yang harus kita waspadai dari pergerakan Bitcoin, teman-teman. Skenario yang pertama adalah skenario bullish, di mana menurut uang receh pribadi, Bitcoin berhasil membentuk yang namanya double bottom di sekitaran area 28.800, teman-teman. Dan sekali lagi, area sana itu uang receh consider sebagai support sementara dari Bitcoin yang harusnya mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin di time frame hourly. Dan selain itu, kita melihat after Bitcoin itu menyentuh ke area 28.800, Bitcoin itu naik dengan cukup impulsif, teman-teman. Dan sekali lagi di hari ini kita juga melihat hal yang sama. Bitcoin naik dengan cukup impulsif after menyentuh ke posisi 28.800 dan sekarang sedang ongoing untuk retest ke bagian atas dari resistennya yang merupakan resisten di pergerakan tanggal 2 Agustus tahun 2023, yaitu posisinya di sekitaran 29.750-an. After Bitcoin mampu break dari area 29.750, ini sebenarnya mengindikasikan dua hal yang bisa di break oleh Bitcoin, teman-teman. Yang pertama adalah area resisten pergerakan sebelumnya, dan yang kedua adalah garis trendline atau garis descending channel yang berhasil di break juga di sekitaran area 29.750. Dan kemungkinan besar kalau Bitcoin mampu break di sekitaran area 29750 dengan cukup clear, teman-teman, ini mengindikasikan bahwa Bitcoin berada dalam mode strong untuk bullishnya. Bahkan kemungkinan besar mampu menyentuh atau berhasil reclaim lagi di sekitaran area 30.000, teman-teman. Dan selain itu, untuk Bitcoin kembali melanjutkan penguatannya ke atas, uang receh rasa level 32.000 akan masih menjadi resisten yang cukup kuat untuk pergerakan Bitcoin ke depannya, teman-teman. Selain itu, resiko atau kemungkinan yang kedua, teman-teman, dari pergerakan Bitcoin yang sekarang adalah potensi bahwa pergerakan Bitcoin ini hanya sekedar untuk mencari potensi lower high dari pergerakan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sekarang Bitcoin itu sedang bergerak di dalam pola descending channel, teman-teman, dimana kita melihat high, after itu terbentuk yang namanya lower low, dan sekarang kemungkinan besar Bitcoin sedang membentuk yang namanya lower high dari pergerakan tersebut, dan ada kemungkinan besar Bitcoin akan kembali tertekan dan bahkan mampu menyentuh ke level 28.500 atau bahkan 27.700, teman-teman. Tergantung beberapa titik support ini respect kah terhadap pergerakan Bitcoin, atau mungkin Bitcoin yang turunnya secara impulsif sehingga area support tersebut tidak mampu menahan pergerakan Bitcoin, teman-teman. Yang perlu kalian perhatikan untuk sekarang ini adalah kita melihat terlebih dahulu Bitcoin seperti apa dalam menyikapi resisten di level 29.700-an, teman-teman. Akankah Bitcoin mampu bertahan dan maintain di area sana, ataukah Bitcoin kembali tertekan dan membentuk yang namanya lower low dari pergerakan sebelumnya, teman-teman. Nah, kesimpulan dari video ini menurut uang receh, harusnya dengan tingkah dari Justin Sun yang seolah-olah merupakan malaikat di industri cryptocurrency, Huobi akan dengan mudah lolos dari masalah withdraw massal ini, teman-teman. Dan harusnya Huobi belajar dari Binance kenapa mereka bisa
melakukan atau mereka bisa menyiasati di saat banyak orang melakukan penarikan secara masif. Dan selain itu, dari segi CPI, uang receh rasa mungkin untuk bulan ini inflasi masih akan cukup naik meskipun secara persentase cukup sedikit. Dan kita para pelaku trader, kita harus waspada terlebih dahulu terhadap kemungkinan terburuk dari price action Bitcoin, teman-teman. Nah, selain itu untuk price action uang receh masih tetap pada skenario pertama, Bitcoin akan bullish sekali lagi kalau Bitcoin belum under dari posisi 24.800, teman-teman. Nah, sekian dulu untuk video pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik, bisa dibantu share dan infokan ke teman kalian, dan juga subscribe channel Uang Receh. Thank you for watching till the end. See you on the next video.